Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri yaitu Anissa Septiani NPM 21103030007 serta rekan saya Auzan Filza Hakim NPM 21103030020, Nafisa Azakia NPM 21203030069 serta Adam Nurifai NPM 21203030093. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bahan ajar pencemaran lingkungan dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Siswanto Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Hal pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kompetensi dasar. 3.1 menganalisis tentang pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. 4.1 membuat laporan berisi gagasan penyelesaian masalah berkaitan pencemaran di lingkungan sekitar berdasarkan hasil pengamatan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik 1. Mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan setelah diberikan penjelasan oleh guru menggunakan metode ceramah interaktif berbasis media PowerPoint. 2. Mampu memahami dan menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan melalui penjelasan guru menggunakan metode ceramah interaktif berbasis media PowerPoint. 3. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari pencemaran air melalui pengamatan video pembelajaran. 4. Mampu menganalisis dan memahami penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air melalui pengamatan video pembelajaran. 5. Mampu menjelaskan dan memahami pengertian pencemaran udara melalui pengamatan video pembelajaran. 6. Mampu memahami penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara melalui pengamatan video pembelajaran. 7. Mampu memahami dan menjelaskan pengertian pencemaran tanah melalui pengamatan video pembelajaran. 8. Mampu menganalisis dan memahami penyebab serta dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran tanah melalui pengamatan video pembelajaran. 9. Mampu menganalisis dan menerapkan upaya-upaya pencegahan terhadap pencemaran lingkungan dari penjelasan guru melalui metode ceramah interaktif berbasis media PowerPoint. Serta tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu diharapkan peserta didik mampu mengetahui, membuat, serta memaparkan gagasan penyelesaian masalah secara langsung berkaitan permasalahan pencemaran yang ada di lingkungan sekitarnya dalam bentuk laporan hasil diskusi dan kerja sama kelompok. Berikut merupakan peta konsep dalam pencemaran lingkungan yang akan kita bahas yaitu mengenai pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pendahuluan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu ekosistem dan penyebab turunnya kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan juga dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lain ke dalam suatu lingkungan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pencemaran air. Air merupakan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Air bersih juga digunakan dalam manufaktur dan untuk pembangunan sosial serta ekonomi. Pencemaran air adalah pencemaran sumber air oleh zat-zat berbahaya, bahan kimia atau mikroorganisme sehingga menurunkan kualitas air dan menjadikannya beracun bagi manusia atau lingkungan. Pertama yaitu penyebab pencemaran air. Penyebab pencemaran air yang pertama yaitu ada limbah dan air limbah. Air limbah dapat berupa air domestik seperti air dari toilet, wastafel atau pancuran, plastik dan sampah atau dari penggunaan komersial, pertanian maupun industri. Berikut merupakan contoh gambar dari pencemaran air oleh limbah domestik. Penyebab pencemaran air yang kedua yaitu pertanian. Salah satu cara pertanian menyebabkan pencemaran air adalah melalui air hujan. Saat hujan, polutan seperti pupuk, kotoran hewan, dan pestisida terbawa dari pertanian ke saluran air, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air. Yang ketiga penyebabnya yaitu dari polusi minyak. Tumpahan minyak menyebabkan ancaman besar bagi kehidupan laut ketika sejumlah besar minyak tumpah ke laut dan tidak larut dalam air sehingga menimbulkan pencemaran air. Tumpukan minyak dapat mencemari air laut. Berikut merupakan gambarnya. Yang keempat yaitu adanya limbah zat radioaktif. Limbah radioaktif dapat bertahan di lingkungan selama ribuan tahun. Jika dibuang dengan tidak benar, dapat masuk ke air sehingga berbahaya bagi manusia, kehidupan laut, dan lingkungan. Berikut merupakan contoh gambar Jepang yang akan membuang limbah radioaktif Fukushima ke laut.
Yang kelima yaitu adanya limbah industri. Industri menghasilkan jumlah besar limbah yang mengandung bahan kimia, beracun, dan berbahaya, seperti timbal, merkuri, belerang, nitrat, asbes, dan banyak lainnya. Banyak industri yang tidak memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik membuang limbahnya ke air tawar yang masuk ke kanal, sungai, dan kemudian ke laut. Berikut merupakan gambar pembuangan limbah industri ke sungai. Yang keenam, adanya pemanasan global. Meningkatnya suhu global yang disebabkan oleh emisi CO2 akan meningkatkan suhu air dan mengurangi kandungan oksigennya di air, sehingga mengakibatkan kematian hewan air dan spesies air laut yang kemudian mengakibatkan pencemaran air. Berikut merupakan gambar pemanasan global yang memicu kematian massal ikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai dampak pencemaran air akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Auzan Filza Hakim. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh Anissa Septiani. Yang berikutnya adalah dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air dapat berdampak bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Bagi kesehatan manusia, bakteri dan parasit dalam limbah yang tidak diolah dengan baik dapat memasuki persediaan air minum dan menyebabkan masalah pencernaan seperti kolera, diare, hepatitis A, disentri, dan tipus. Kemudian, bahan kimia berbahaya, pestisida, dan herbisida dari industri, pertanian, dan rumah dapat menyebabkan keracunan akut dan kematian langsung, atau keracunan kronis yang dapat menyebabkan masalah saraf atau kanker. Kemudian bagi lingkungan, bahan kimia berbahaya dalam sistem air dapat mempengaruhi hewan dan tumbuhan yang hidup di sana. Sementara itu, pengasaman laut mempersulit kerang dan karang untuk bertahan hidup. Proses ini mempersulit kerang dan spesies lain untuk membangun cangkang dan dapat mempengaruhi sistem saraf hiu, ikan badut, dan kehidupan laut lainnya. Berikut merupakan gambar iritasi kulit akibat dari pencemaran air. Kemudian yang berikutnya adalah cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama adalah pengolahan air limbah. Limbah akan diambil dan secara perlahan dikurangi tingkat toksisitasnya. Ada berbagai sensor pengolahan air yang dapat digunakan, seperti sensor pH, sensor konduktivitas, dan sensor potensial reduksi oksidasi. Kemudian yang berikutnya adalah pengurangan sampah plastik. Untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan, disarankan untuk menghindari penggunaan plastik jika memungkinkan. Hindari juga penggunaan plastik sekali pakai. Kemudian yang ketiga adalah tangki septik. Tangki septik adalah peralatan yang mampu mengolah limbah dengan memisahkan cairan dari padatan secara efisien. Berikut merupakan gambar dari tangki septik. Kemudian cara mencegah pencemaran air yang keempat, yaitu hindari menggunakan toilet sebagai tempat sampah. Kain debu, pembungkus, dan sebagian besar tisu yang digunakan harus langsung dibuang ke tempat sampah, bukan ke toilet. Barang-barang ini dapat meningkatkan kemungkinan saluran pembuangan akan tersumbat. Kemudian yang berikutnya adalah pertanian hijau. Pertanian hijau adalah praktek pertanian dengan penggunaan sarana agrokimia secara terkendali oleh ketentuan protokol, sehingga menjamin proses produksi ramah lingkungan dan produk panennya aman konsumsi. Berikut merupakan gambar dari pertanian hijau yang ramah lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi emisi CO2 untuk mencegah pemanasan global dan pengasaman lautan. Materi yang berikutnya adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat diartikan sebagai adanya polutan berupa bahan kimia beracun di dalam tanah dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Perlu diketahui bahwa semua tanah mengandung senyawa berbahaya bagi manusia dan organisme lainnya. Namun, konsentrasi zat tersebut di tanah yang tidak tercemar cukup rendah sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi ekosistem di sekitarnya. Penyebab pencemaran tanah yang pertama adalah senyawa masuk ke dalam tanah dari atmosfer. Senyawa tersebut masuk ke tanah melalui air hujan serta oleh aktivitas angin atau jenis gangguan tanah lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah pertanian. Tanah tanaman tercemar sebagian besar dengan pestisida, pupuk, herbisida, bubur, puing-puing, dan pupuk kandang. Berikut merupakan gambar pencemaran tanah menggunakan pestisida yang berlebihan. Kemudian yang berikutnya adalah polutan radioaktif.
Zat radioaktif seperti radium, thorium, uranium, nitrogen, dan lain-lain dapat menyusup ke tanah dan menimbulkan efek toksik. Kemudian yang berikutnya adalah limbah perkotaan. Limbah perkotaan terdiri dari sampah dan material sampah, lumpur kering, dan limbah dari limbah domestik dan komersial. Berikut merupakan gambar dari pembuangan limbah sembarangan. Yang berikutnya adalah limbah industri. Pembuangan limbah industri yang sangat beracun secara tidak tepat dapat mencemari tanah. Misalnya penyimpanan limbah beracun di tempat pembuangan akhir dapat mengakibatkan rembesan limbah ke dalam tanah. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan cat berbasis timbal selama kegiatan konstruksi juga dapat mencemari tanah dengan konsentrasi timbal yang berbahaya. Yang berikutnya adalah kegiatan penambangan bawah tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah dengan logam berat. Yang berikutnya adalah hujan asam. Hal ini disebabkan ketika polutan yang ada di udara bercampur dengan hujan dan jatuh kembali ke tanah. Berikut merupakan gambar hujan asam akibat polutan yang ada di udara. Yang berikutnya merupakan dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah dapat berdampak bagi kesehatan manusia dan bagi lingkungan. Tumbuhan yang ditanam di tanah yang tercemar menyerap banyak polusi dan kemudian meneruskannya kepada manusia dengan dikonsumsi. Hal tersebut dapat mempengaruhi susunan genetik tubuh, dapat menyebabkan penyakit bawaan dan masalah kesehatan kronis yang tidak dapat disembuhkan dengan mudah. Pencemaran tanah juga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, mual, kelelahan, ruam kulit, iritasi mata, dan berpotensi mengakibatkan kondisi yang lebih serius, seperti penyumbatan neuromuskular, kerusakan ginjal dan hati, serta berbagai bentuk kanker. Kemudian bagi lingkungan, karena pencemaran tanah sering disertai dengan penurunan ketersediaan nutrisi, maka kehidupan tanaman berhenti berkembang di tanah tersebut. Tanaman yang tumbuh di tanah yang tercemar dapat mengakumulasi polutan dalam tanah dan dalam konsentrasi tinggi melalui proses yang dikenal sebagai bioakumulasi. Ketika tanaman ini dikonsumsi oleh herbivora, semua polutan yang terakumulasi dilewatkan ke rantai makanan. Berikut merupakan gambar kesuburan dan nutrisi tanah yang berkurang akibat pencemaran tanah. Kemudian, cara mengatasi pencemaran tanah yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nafisa Azakiah. Untuk layar dan waktu, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu cara mengatasi pencemaran tanah. Cara mengatasi pencemaran tanah ini ada pengelolaan lahan pertanian yang tepat dan praktik pertanian organik. Dalam pengelolaan lahan pertanian, metode konservasi tanah yang ideal meliputi teknik pengendalian mekanis dan juga biologis. Yang kedua yaitu pengolahan limbah secara tepat. Limbah asam dan basa ini dapat dinetralisir sebelum dibuang untuk menghindari pencemaran tanah. Yang ketiga yaitu reboisasi dan juga penghijauan. Salah satu penyebab utama pencemaran tanah adalah erosi tanah yang disebabkan karena penggundulan hutan. Ini ada gambar reboisasi dan juga penghijauan tanah. Yang selanjutnya yaitu daur ulang dan menggunakan kembali. Dengan menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang akan lebih sedikit limbah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan akan mengurangi polusi tanah. Hindari juga pemakaian plastik sekali pakai. Pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan suatu udara yang telah tercemar oleh kandungan senyawa kimia yang memberikan dampak buruk bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Macam-macam pencemaran udara ini ada pencemaran udara primer dan juga pencemaran udara sekunder. Di mana pencemaran primer yaitu pencemaran yang disebabkan oleh sumber pencemarannya, contohnya seperti pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu pencemaran sekunder, yaitu pencemaran yang timbul dari reaksi pencemaran primer yang terjadi pada atmosfer. Contohnya adalah pembentukan ozon. Yang kedua ada penyebab terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, asap industri, asap kendaraan, dan juga sebagainya. Dan yang kedua yaitu disebabkan oleh aktivitas alam yang menyebabkan adanya pencemaran udara di atmosfer, seperti kotoran hewan yang menyebabkan meningkatnya suhu di bumi, dikarenakan kotoran tersebut mengandung senyawa metana sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang ketiga ada dampak pencemaran udara yang
terjadi pencemaran udara akan berdampak pada kesehatan manusia, tumbuhan, dan juga efek rumah kaca, serta rusaknya lapisan pada ozon. Yang keempat ada penanggulangan pencemaran udara, yaitu ada reuse, reduce, dan resil. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah untuk fungsi yang sama atau yang lainnya. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang akan menimbulkan sampah, dan resil yaitu mendaur ulang atau mengolah kembali sampah menjadi barang baru yang bermanfaat. Pencegah dari pencemaran udara ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu dengan tidak melakukan pembakaran maupun menebang hutan secara sembarangan, membantu meminimalisir polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga yaitu melakukan penanaman pohon pada area perkotaan dengan menciptakan jalur hijau, dan yang keempat yaitu memanfaatkan energi alternatif yang ramah terhadap lingkungan dan lain-lain. Rangkuman dari pencemaran lingkungan ini merupakan segala sesuatu yang dapat mengganggu ekosistem dan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran tanah. Di mana pencemaran air merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, maupun komponen lain ke dalam air yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai normalnya. Dan pencemaran udara yaitu merupakan keadaan udara yang terkandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi yang mempunyai dampak buruk bagi kesehatan, mengganggu kenyamanan lingkungan, dan merusak keindahan yang ada pada alam. Pencemaran udara ini biasanya berasal dari aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh manusia dan juga bencana alam. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah ini merupakan keadaan bahan kimia hasil buatan manusia yang mampu merusak dan mengubah lingkungan alami tanah. Pencemaran tanah ini biasanya terjadi karena adanya kebocoran limbah atau bahan industri, penggunaan pestisida, atau penimbunan sampah, tumpahan minyak, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hal pengucapan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.